Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya ketika kemarin dari pernyataan Ahok yang seolah-olah menyinggung Anies Baswedan, dan hari ini banyak yang juga membalik kritik Pak Ahok begitu kan, seolah-olah ini muncul di Pilpres 2024, padahal sebelumnya Ahok belum muncul di publik. Dan akhir ini soal Ahok, Refli Harun komentar, mau balik ke politik, lepas dulu dong jabatan komisaris Pertamina. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Banyak pejabat negara yang kemudian memanfaatkan dirinya untuk pencitraan kemana-mana, safari politik kemana-mana, padahal yang digunakan itu adalah uang rakyat itu sendiri. Dan bahkan dalam komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini di Twitter mengutip dari Andi Sinolingga. Yang paling miris itu orang-orang, seorang ibu-ibu dikatain maling di depan umum. Dia punya keluarga, punya anak. Bayangkan saja gimana rasanya dituduh begitu. Jika ibu itu punya kekuatan, pastilah dilaporkan tuduhan maling-maling tersebut ke polisi. Keji bengis Ahok itu. Kemarin dia muncul nyerang Anies Baswedan. Wow, sangat luar biasa. Biarkan makhluk tersebut berkeliaran bebas karena rakyat sudah sangat paham siapa pecundang yang merusak dan menghancurkan negeri ini. Yang saya bacakan ini adalah di Twitter pro dan kontra ya. Dan bahkan ini manusia ini bisa baca merasa dirinya paling benar. Hahaha. Kalau dibantu sekali nggak mampan ya skaklah sama Ahok, santai aja. DKI itu pusat peradaban. Apa yang kalian banggakan dari pemimpin rusak ini? Tahu kosakata kuli dan babu asalnya dari mana? Kalau orang Sumut pasti tahu atau harusnya tahu. Nah, kaum kuli dan babu inilah yang tak paham dan pencitraan. Nggak kebayang jika bukan Anies pemenang Pilkada DKI 2017. Coba kalau Ahok menang, dia bakal melenggakan diri jadi RI 1. Kebayanglah bahwa negeri ini full milik oligarki. Penjara telah mematikan langkah lebih tinggi. 2024 dia tenggelamkan bersama oligarki. Bisa jadi seperti itu. Berani jalan sendiri ya kayak itu. Inilah penjelasan dari seorang perempuan yang awalnya mendukung Pak Jokowi Ahok waktu itu dan sekarang mendukung Anies Baswedan. Klarifikasinya sangat luar biasa. Bisa ditonton di channel Hodari Podcast Rakyat itu sebelumnya di kemarin terkait dengan saya juga melakukan konten itu. Dan bahkan banyak sekali sini, rakyat udah tahu kok kelakuan ini orang, tapi jangan selalu diulang-ulang, nggak becus, nggak bagus juga. Jangan sampai terulang dua kalinya pemimpin kayak begini banyak. Karena memang Pak Ahok ini kan gubernur gateway, gubernur diberikan oleh Pak Jokowi begitu kan, pengganti Pak Jokowi begitu, bukan dipilih secara head to head dengan Pak Anies begitu kan. Ini hanya wakilnya saja. Sang temperamental tak layak jadi pemimpin. Ahok bengis dan sadis. Udah bertambah usia tak berubah juga temperamennya macam budak aja dibuatnya semua. Waspada sang temperamental, jangan kasih celah. Ahok ini sok saja banget banyak bacot. Memang ada sih tipikal orang seperti itu ini. Ahok cocok jadi korlap anak-anak sekolah yang mau tawuran. Apa yang positif dari orang ini kalau via benar-benar menegakkan aturan-aturan dan anti korupsi dan seharusnya mendukung Anies, tapi sepertinya ini justru drama saja teriak-teriak ternyata. Ini yang kemarin yang Pak Ahok yang seolah-olah menyinggung Anies Baswedan begitu kan. Dan banyak dari pertemuan dari relawan 2017 seakan-akan Pak Ahok masih belum move on atas kesakit hatian atas kekalahan di Pilgub 2017 lalu begitu. Sebagai warga DKI dan rakyat Indonesia, semoga Allah jauhkan dari pemimpin seperti penista agama ini. Hati-hati bro, jangan sampai kita terjebak generasi pemecah belah. Terakhir yang begini mulai marak. Mereka punya target suara. Siapa yang aja mereka mau ambil umat mah gampang. Bawa amplop tebal beres. Janjiin ini itu beres. Yang care kesini sembako dan duit kocak beres. Ya, money politik tuh sangat luar biasa hari ini. Banyak yang mau begitu kan terkait dengan money politik itu begitu kan. Siapapun pasti mau kalau ditawari dengan uang begitu. Karena yang dibenturkan adalah uang dan memilih. Kalau memilih dia harus uangnya berapa, kira gitu. Banyak yang melakukan seperti itu. Mulai dari tingkat desa, mulai dari bupati, gubernur, dan bahkan presiden bisa saja seperti itu. Yang dimainkan adalah money politik begitu, sehingga banyak yang terjadi kasus korupsi itu kan ya. Ahok itu 90% nya terbuat dari ini
Di daerah saya, kaki ibu seorang maling di depan umum bisa jantor mulut ini. Yang buat orang nggak respect sama Anies itu 212, 411 ormas di lembagannya sebagai pendukung. Kalau hanya sebagai pendukung, tetapi Anies Baswedan itu orang nasionalis loh, orang yang sangat luar biasa begitu kan. Tidak mudah dia dituduh sebagai kadrun, biasa-biasa aja, ditanggapi dengan biasa, dikritik biasa-biasa aja begitu. Lain halnya dengan Ahok begitu, dikritik malah bengis, malah lempar tanggung jawab sana sini, malah memarahi juga begitu kan. Dan bahkan dalam beritanya sangat menarik seperti ini. Dari Rafli Harun, dia berkomentar mau balik ke politik, lepas dulu dong jabatan komisaris Pertamina. Iya, karena memang sekelas menteri aja kalau ingin digadang-gadang menjadi calon pilpres, dia separi kemana-mana politiknya. Ada Pak Ganjar juga kemana-mana separi politiknya, tetapi lepas dulu kalau ingin calon presiden begitu, atau ingin calon pilgub dan berbagai hal, ingin calon pemimpin, ya lepas semuanya dari jabatan begitu kan. Maka ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita begitu. Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Rafli Harun menyoroti perilaku Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang belakangan aktif muncul mengomentari isu-isu politik. Salah satunya saat reuni relawan Pilgub 2017 lalu, Ahok menyinggung soal DKI Jakarta yang dipimpin oleh pemimpin yang pandai bicara selama 5 tahun. Komentarnya ini yakini mengindikasikan dirinya akan kembali terjun ke dunia politik. Melihat hal itu, Rafli Harun menilai Ahok perlu melepaskan jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina Persero sebelum kembali ke dunia politik. Kalau dia mau berpolitik, ya lepaskan dulu jabatan sebagai komisaris utama, kata Rafli Harun dalam video unggahan di kanal YouTube-nya. Sikap tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Sudirman Said, dia mengatakan bahwa dia memundurkan dari jabatannya sebagai komisaris utama PT Transjakarta demi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Sudirman Said sudah mencontohkan karena dia mau mendukung pencapresan Anies keluar dari sebagai komisaris PT Transjakarta. Dan bahkan banyak pejabat-pejabat lainnya masih belum keluar, sekelas menteri aja masih keluar, masih separi politiknya ke sana ke sini begitu kan. Publik kan bisa menilai seperti apa orang yang pencitraan yang mau ingin maju menjadi cawapres di 2024 atau calon presiden banyak sekali begitu. Ada Pak Erlangga, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi, ada Pak Ganjar yang juga di pemerintahan seharusnya jadi pemimpin, seharusnya dia keluar juga atau memundurkan diri jadi jabatannya begitu kan, biar fokus begitu, biar juga terkesan tidak menggunakan uang negara begitu. Rafli menduga Ahok berencana untuk maju dalam pemilihan gubernur Pilgub. Motif ini yang diduga menjadi alasan Ahok kembali melontarkan komentar soal isu politik. Dan bahkan tapi kalau tidak mau berpolitik, cuma komentar-komentar saya boleh saja pungkasnya. Jadi dalam catatan kami bahwa dalam analisa kami ya, seorang pejabat negara siapapun kalau ingin jadi calon presiden, mulai dari menteri, mulai dari pemimpin PNS dan semuanya harus melepas atau mengundurkan diri jadi jabatannya. Karena kenapa? Karena sebagai hak tanggung jawab begitu kan. Kalau separi politik kemana-mana menggunakan uang negara sama aja begitu kan, menggunakan uang rakyat begitu. Inilah yang kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu. Ini perlu diingat kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri. Anies Baswedan sudah lepas dari Gubernur DKI Jakarta, maka dia separi politiknya kemana-mana bebas begitu kan. Lain halnya dengan Pak Ganjar yang masih ke sana ke sini untuk separi politiknya, lalu kemudian masih belum, kalau ingin calon presiden lepas saja begitu. Dan bahkan dia mengatakan saya siap menjadi calon presiden di 2024 begitu kan. Jadi lepas saja dari jabatan gubernur begitu, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat begitu, biar fokus kepada pencapresan di 2024. Tetapi kalau masih abu-abu ke sana ke sini ke situ ke sana menggunakan uang rakyat, inilah yang kesannya oleh masyarakat, walaupun tidak menggunakan uang rakyat, tetapi kesannya itu menggunakan uang rakyat. Kemana-mana itu pakai uang rakyat begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi hal inilah yang kemudian kalau Pak Ahok ingin maju ya mundurkan diri jadi komisaris Pertamina begitu kan, gampang saja begitu, tunjukkan aja atau keluar aja begitu, itu aja kok repot begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu, seperti ini.
ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya. Seharusnya Pak Ahok itu mundur. Di satu sisi dia gagal mengurus Pertamina ya, utangnya banyak, rugi triliunan, ya mending mundur saja. Apalagi dia mau mencalonkan diri sebagai pilgub, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi apa prestasi Pak Ahok begitu kan? Kira-kira seperti itu. Apakah partai bisa mengusung? Partai yang mana begitu? Apakah PDIP? Ya PDIP kita harus lihat dulu untuk maju ke DKI begitu kan. Banyak sekali yang men-tweet begini, dia manusia atau apa ya, suka-suka Ahok lah, hak dia nyerang Anies kalau bener dia sakit hati sama Anies. Nah lo sakit hati sama siapa kok nyerang Ahok terus? Seharusnya lo nyerang Airlangga dong, kan lo dipecat Golkar bukan dipecat Ahok. Lah ternyata ketika orang ini keluar tahun 2024, saya percaya betul mimpi kadrun goblok otak kosong seluruh Indonesia terkubur dan tenggelam. Ini yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Sangat menarik ya kalau kita baca. Tetapi perlu diingat bahwa apapun komentar-komentar netizen, ada yang pedas, ada yang kritikan yang pedas, ada yang ini dan yang itu adalah bagian demokrasi kita. Jangan dikit-dikit hanya lapor ini itu begitu kan? Karena yang berkomentar ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa komentar-komentar netizen ini jangan mengarah sampai kebencian. Walaupun ada kritik menyalahkan, jangan sampai mengarah ke kebencian begitu. Beda dengan para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di sana memang sudah benci begitu. Kalau sudah benci ya seperti itu kritikannya, menyalahkan dan mengkritik itu saja tanpa memberikan solusi begitu. Inilah menjadi catatan penting. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi saya analisa bahwa ini bagus juga sebagai masukan kepada pemerintah bahwa hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Itu sangat baik sekali begitu. Ini merupakan kritikan tapi melalui media sosial. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu Ahok harus mengundurkan diri dari Pertamina. Di satu sisi gagal, yang kedua ada yang begadang-gadang di calon pilgub di DKI dan bahkan ingin spekulasi ada spari politik ke sana kemari. Sudah ada pertemuan dengan relawan di 2017 dan bahkan banyak sekali yang menduga ini. Tetapi Ahok sebaiknya mundur begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa partai yang mana yang ingin mengusung, inilah yang kemudian menjadi penting. Ini menarik begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi ya Ahok itu ya kalau ingin punya prestasi tunjukkan prestasinya. Tetapi hari ini Gubernur DKI Jakarta sudah, Pertamina sudah, semuanya gagal, tidak punya prestasi apa-apa. Tapi publik masih percaya atau tidak? Hanya para cebong-cebong dan buzzer-buzzer yang junjungannya yang selalu mendukung Pak Ahok itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.